Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ilmi syekhina fid dharain amin. Ila an qala akhbarana Muhammad ibnu Ahmad bin Rizq qala anba'ana Ja'far bin Muhammad bin Nasir al-Khuldi حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا عبد الله بن خبيت حدثنا إسحاق بن عبد العزيز عن عطاء بن مسلم قال كنت مع سفيان الثوري في مسجد الحرام قال يا عطاء نحن جلوس والنهار يعمل عمله قال قلت أنا في خير إن شاء الله قال أجل ولكنها مبادرة قال ثم قال لي يا عطاء إن المؤمن في الموقف ليرى بعينه ما أعد الله له في الجنة وهو يتمنى أنه لم يخلق من هول ما هو فيه. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنبأنا جعفر بن محمد بن نصير عن عطاء بن مسلم dari Imam Atha bin Muslim qala beliau berkata siapa Imam Atha bin Muslim kuntu ma'a Sufyan ats-Tsauri aku bersama dengan Al-Imam Sufyan ats-Tsauri fi Masjidil Harami di Masjidil Haram. Qala berkata Imam Sufyan ats-Tsauri ya Ata'u wahai Ata' nahnu julusun kita dudukan wan naharu sedangkan hari itu siang ya'malu amalahu mengerjakan amalahu pada amalnya. Qala maka berkata Imam Atha qultu ana fi khairin insyaallah. Aku katakan kata Imam Atha aku dalam keadaan baik insyaallah. Qala ajal iya ujar Sidin ujar Imam Sufyan ats-Tsauri walakinnaha mubadaratun tetapi baca lakasi cepat thumma qala li ya Atha innal mu'mina fil mawqif la yara bi'ainihi ma a'addallahu lahu fil jannah. Wahai Atha, innal mu'min sesungguhnya orang mukmin fil mawqif di tempatnya la yara dia akan melihat bi'ainihi dengan matanya ma sesuatu a'adda yang menyediakan atau menjanjikan siapa Allah lahu baginya mukmin fil jannati di surga wa huwa sedangkan dia yatamanna bercita-cita siapa mukmin annahu lam yukhlaq bahwasanya dia kada diciptakan min haulin dari huru-hara ma huwa fihi yang mana dia merasakan huru-hara tersebut sesuatu yang kada nyaman di dalam dirinya. Kalau sudah melihat nikmat surga, seandainya kita dimasukkan atau diperlihatkan oleh Allah dengan surga, dengan nikmat-nikmat surga dirasakan oleh Allah, maka kita akan bercita-cita jakanya kada usaha ke dunia. Di dunia penuh dengan sesuatu nang kada nyaman. Nabi siapa yang imbah dimasukkan ke surga hendak melihat surga imbah dimasukkan kada hakun lagi babulik? Nabi siapa? Hah? Nabi Idris tuh. Apalagi kita dunia BBM naik misalnya lah sarabaan beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sidin ketika Isra dan Mi'raj diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Masuk
dan melihat nikmat-nikmat yang ada di surga. Bukan hanya itu, beliau sudah mendapatkan nikmat terbesar yang ada di surga. Apa nikmat terbesar? Apa? Melihat Allah. Melihat Allah nikmat terbesar kayaknya yang ada di surga. Nikmat yang lain kalah. Nabi bukan hanya melihat surga, bukan hanya melihat kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Sidin melihat nikmat terbesar, diberikan oleh Allah nikmat terbesar di surga. Tapi hakun aja Sidin babulik pulang ke dunia. Karena sayang lawan umat, sayang lawan kita, hakun babulik. Seandainya kita ada pacangan babulik lagi ke dunia, biarkan aja situ orang-orang di dunia. Penting seorang nyaman. Nabi kada hakun pulang babulik ke dunia, mau urusi kita. Nah. Akhbarana Abu Abdullah Al-Husain Ibn Al-Hasan Ibn Muhammad Ibn Al-Qasim Al-Makhzumi qala anba'ana Muhammad ibn Amrin Ar-Razazi haddatsana Hanbal ibn Ishaq ibn Ammi Ahmad ibn Hanbalin haddatsana Abul Walid Khalaf ibn al-Walid qala haddatsani ibnu ammin li Abi Bakrin an-Nahshili qala dakhala ibnu Samak, masuk siapa ibnu Samak ala Abi Bakrin an-Nahshili, kepada atau atas Al-Imam Abu Bakar An-Nahshili, wa huwa fis-suq, sedangkan saat itu Al-Imam Abu Bakar An-Nahshili di fis-suq, di pasar. Wa huwa dan adapun Al-Imam Abu Bakar An-Nahshili yumi'u bi ra'sih, mengisyarat bi ra'sih dengan kepalanya, yusalli, mengisyarat menyuruh sembahyang tapi menggunakan anggukan kepala. Nah, kayak apa tuh kira-kira lah. Faqala, maka berkata Al-Imam Ibnu Samak, subhanallah ala hadzal hal, subhanallah atas keadaan ini. Orangnya di pasar, ketika ditemui mengisyarat membuai sembahyang. Faqala ya ibn Samak ubadiru tayyas sahifah, wahai Ibnu Samak, aku bercepat-cepat melipat lembaran, melipat buku. Artinya hendak tutup di pasar karena waktu sembahyang mungkin tiba. Meskipun toko pas buka lah di pasar, tapi ketika waktu sembahyang tiba, sidin bercepat-cepat hendak sembahyang. Gawian sidin stop ketika sampai waktu sembahyang. Ini nang terkadang kita lalai. Waktu sembahyang sudah sampai azan, gawian masih alang-alang, tuntung akan ada hulu, kaina ada hulu, tuntung akan sampat aja masih. Sidin kada. Akhbarana Abul Qasim Ubaidullah ibn Muhammad ibn Ubaidillah An-Najjar qala anba'ana Muhammad ibn Ubaidillah ibn Al-Fadl Al-Kayali haddatsana Muhammad ibn Al-Haytham Al-Muqri qala Abu Sa'id Al-Jassas haddatsana Ibnu Abdul Mu'min bi Misra haddatsana Abdan Ibnu Uthman qala sami'tu Ibn al-Mubarak, berkata Imam Abdan bin Uthman, sami'tu, aku mendengar Ibn al-Mubarak pada Al-Imam Abdullah bin Mubarak, yaqulu berkata siapa Al-Imam Ibn al-Mubarak, igtanim rak'ataini, jagalah atau pergunakanlah waktu untuk mengerjakan 2 rakaat sembahyang sunat, zulfa ilallah, sebagai pendekatan diri kita kepada Allah, idza kunta rihan mustarihan, ketika engkau sedang dalam keadaan santai, istirahat,
Wa idza ma hamamta bin nutqi fil batil faj'al makanahu tasbihan. Dan apabila ma hamamta sesuatu hamamta yang menginginkan engkau bin nutqi, dan apabila tidaklah kamu menginginkan bin nutqi fil batil, dengan mengucapkan sesuatu yang kada baik yang batil, faj'al makanahu, maka jadikanlah apabila engkau kada hendak di suatu tempat itu bepandir yang kada baik, faj'al makanahu tasbihan, maka jadikan atau andaki di tempat tersebut di mana kamu tidak kada hakun, kada hendak berkeinginan berucap sesuatu nang kada baik, andaki atau jadikan di tempat itu tasbihan. Andaki tasbih, ingat tasbih baca salawat, ingat tasbih baca zikir, kada jadi berkata sesuatu yang kada baik. Wa idza ma hamamta bin nutqi fil batil faj'al makanahu tasbihan. Nah, ini ada syair Al-Imam Ibnu Mubarak, apa kalimatnya mirip kayak inilah, ikhtanim rak'ataini zulfa ilallahi idza kunta farighan mustarihan. Kalimatnya kayak itu, sama pada kata-kata sidin katanya. Wa idza ma hamamta bin nutqi fil batil faj'al makanahu tasbihan. Namun kita kada hendak, kada ada keinginan atau kehendak kita supaya jangan berucap sesuatu yang kada baik, bawa tasbih atau andaki di tempat itu tasbih. Kita bawa tasbih kemana-mana, tasbih digital. Karena terkadang bila tasbih itu kada ada di tangan, ini kada ada. Sambil berjalan tuh kada baca salawat. Tapi bila bawa tasbih, sambil micik itu mulai kayak otomatis sudah bersambung, bila picik tak baca salawat gitu. Meskipun tasbihnya rusak, meskipun gak ada lagi angkanya, tapi di tangan tuh masih ada picikan, picik tak baca aja salawat. Namun sudah kebiasaan, jangan juga picik salawatnya berapa kali, picikannya banyak, kena setoran 3.000 itu ngarannya apa ya, makal. Picikannya banyak, bacaannya sedikit. Subhanallah, 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 subhanallahnya 10 kali sudah tuntung 33. Dahulu lah ketika kami beijazah munawalatus subhah, apa menggunakan tasbih, beijazah lawan Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki yang datang ke sini malam apa tuh? Lepas sudah. Pernah sidin datang ke sini. Meijazahkan lawan kita hadis musalsal bil awwaliyah kalau ada salah di sini. Dulu sidin pernah mengijazahkan al-munawalatu bis subhah, menggunakan tasbih ketika berzikir. Wah, ternyata mengetik tasbih aja ada ijazahnya. Jangankan itu, makan waloh aja ada ijazahnya lah. Menjinjing telinga orang aja ada ijazahnya, kada sembarangan. Jadi mun beijazah itu menjinjing bisa berpintar orangnya kira-kira lah. Ujar sidin ya lah. Hati-hati jasidin mengetik tasbih itu, jangan laju picikannya, jangan laju ketikannya pada bacaannya. Sekali mengetik, sekali baca. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi pas 33. Karena jasidin anjuran wirid itu subhanallah 33. Ini misal wirid sama aja bang, salawat pun sama. Anak setoran 3.000, picik, 100 titit sallallahu alaihi Muhammad sekali. Kina nang ka 200 picik berbunyi pulang 200 sekali, 2 kali. Itu makal karena. Sekali micik, sekali baca. Jadi 33, 99, pas hitungannya kita sempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 jadinya. Itu kalau itu di fikih, di takrirat ada disebutkan
keutamaan berwirid subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 disempurnakan jadi 100. Nah, ada keutamaannya tersendiri bagi orang yang membaca. Cuma membacanya mun kawa pas, mun kawa. Jangan terlalu cepat mengatik. Bacaannya sedikit gitu, amun kawa. Nah. Ansyadani Abu Sa'id bin Mas'ud bin Nasir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ul masyikhina fid dharain amin ila an qala Abu Sufyan. Ini semalam masalah Raja Hercules, Raja Heraklius dikirimi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat yang mana isi suratnya mengajak supaya raja masuk Islam. Namun meskipun beliau kada masuk Islam, tapi sidin hormat dengan suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu aja, sidin hendak benar bertemuan lawan Nabi. Bahkan ujar sidin, seandainya aku berada di dekat Rasulullah, la ghasaltu an qadamih, kan aku cuci kakinya Rasulullah. Ini pelajaran untuk kita, sindiran untuk kita, orang yang bukan Islam, di luar Islam, kada maumpati Rasulullah, hafal dengan sifat-sifat Nabi. Bahkan orangnya hendak mencuci kakinya Rasulullah. Kira-kira mungkin banyunya bisa jadi minum sidin kira-kira lah. Cuma kada depang di sini, tambahan aja itu. Orang nang kada umpat lawan Nabi, tapi cita-citanya hendak benar bertemuan lawan Nabi dan hendak membasuh kaki mulia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernahkah berangan-angan mahayal seandainya parak lawan Nabi, apa nang hendak kita lakukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan hanya itu, orang ini hafal dengan sifat-sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Man ra'ahu badihatan habah, man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Kayak kalau di Maulid Diba tuh. Man ra'ahu badihatan habah. Siapa yang melihat Nabi itu sekilas saja, kada lawas satu mat aja tetamu lawan Nabi sekali aja sekilas, habah, maka orang itu akan merasakan wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang kayak apa. Tapi ketika waman khalatahu ma'rifatan ahabbah, ketika sudah bergaul dengan Rasulullah, semakin kenal dengan Nabi, ahabbah, jadi tambah cinta, dia akan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tambah cinta? Karena semakin hari Nabi dikenali, semakin tampak kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita manusia, karena faktor orang ketujuh lawan seseorang itu minimal ada dua. Faktor penyebab kita tuh ketujuh lawan seseorang itu ya minimal ada dua. Yang pertama, karena indahnya atau eloknya wajah atau jasmaninya, bentuknya bungas. Kita terkadang ketujuh, kada tahu baik atau kada, yang penting bungas bukan Korea ketujuh. Ya kada, amalakian kira-kira kada ketujuh, kira-kira lah tawam. Bisa juga ada yang menyimpan di lipnya. Ketujuh melihat drama Korea itu ketujuh lah. Kenapa? Orangnya
bunga bungas di TV lah. Padahal kenal aja kada sifatnya, rumahnya kada tahu di mana, sifatnya nang aslinya kada tahu. Tapi gara-gara bungas potongannya di luarnya bungas katuju kita. Lagian misalnya ya katuju lawan pemain bola kah misalnya lah. Nang kedua, faktor kedua yang menyebabkan orang tuh bisa katuju lawan orang lain adalah karena akhlak budi pekertinya. Meskipun orangnya kada bungas tapi akhlaknya baik, kita bisa katuju. Meskipun orang itu kada pernah berbuat baik lawan kita, kita tahunya orang itu katuju sedekah misalnya, melihat di TV katuju sedekah, katuju membantu orang. Kita kan disuruh dibantunya, cuma kita katuju kenapa? Akhlaknya baik. Itu hanya manusia biasa kayak kita. Bagaimana kalau kedua-duanya ada di dalam diri seseorang? Sempurna penciptaannya iya, kemudian akhlaknya sempurna, akhlaknya iya, pastinya kita tambah katuju seharusnya lawan orang itu. Kadada lain nang takumpul kedua-duanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa fisiknya? Sudah kita belajar syama'il. Fisiknya Rasulullah sangat sempurna. Akhlaknya apalagi. Kedua-duanya ini fisik sempurna, akhlak sempurna, melebihi makhluk manapun di dunia ini. Kadada yang bisa menyamai kesempurnaan Nabi. Tadi kalau manusia biasa kita semakin kenal, semakin tahu aib orang itu, kekurangan orang itu. Tapi beda dengan Rasulullah. Semakin kita kenal, man khalatahu ma'rifatan, semakin kita berbaur dengan Rasulullah, ahabbah, maka kita akan tambah cinta. Karena semakin hari kita kenali Rasulullah, semakin nampak di dalam diri Rasulullah itu kesempurnaan. Hanya ada kesempurnaan. Buktinya sahabat Nabi hijrah, hakun aja, 4 Nabi hijrah. Bahkan apapun yang dimiliki oleh sahabat hakun ditinggal. Sahabat sebagian sugih-sugih lagi di Makkah. Tapi ujar Rasulullah hijrah. Bila nak 4 Nabi, 4 hijrah. Bukan hanya harta yang ditinggalkan, keluarga pun, kalau keluarga kada hakun 4, tinggal itu keluarga. Gara-gara apa? Sudah melihat kesempurnaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu ala Muhammad. Kadada celaannya. Dan itu harus ada dalam diri kita. Keyakinan seperti itu harus ada dalam hati kita, bahwasanya Rasulullah di dalam diri sidin kada ada kekurangan sedikit juga pun. Rasulullah di dalam diri sidin hanya ada kesempurnaan. Jangan sampai di dalam diri kita, di dalam hati kita mengatakan Rasulullah ada kekurangannya, jangan sampai. Kadada, sangat sempurna, baik itu jasmani sidin, penciptaan sidin, apalagi akhlak sidin. Kadada kekurangan sedikit juga pun di dalam diri Rasulullah. Semakin kita meyakini itu, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita dicintai oleh Allah, karena Rasulullah adalah Habibullah, kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sidin raja ini melihat aja belum, hanya membaca sifat-sifat Nabi itu seperti apa. Tatamu kada, bahkan 4 Nabi aja kada. Tapi beliau sangat berkeinginan la tajasyamtu liqa'ah, hendak benar bertemuan lawan Nabi. Dan bila sudah tatamu lawan Nabi, ujar sidin, hendak kubasuh kaki mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak raja siapa tuh yang menulis surat lalu
Nabi sallallahu raja 1000 tahun sebelum Nabi ke Madinah. Di Madinah tuh raja siapa tuh yang bermasalah dengan orang-orang Yathrib saat itu belum jadi Madinah, menulis surat berwasiat karena tahu bahwasanya Nabi akan hijrah ke Madinah. Ternyata surat itu dijaga turun temurun, maka sampailah kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Iya kah? Itu kah kisahnya tuh? Yang unta Nabi singgah di rumah itu. Gara-gara apa? Gara-gara itu surat, ada surat dari raja terdahulu 1000 tahun yang lalu. Jauh lagi Nabi sudah ada raja yang menginginkan bertemu dengan Rasulullah. Bahkan raja itu ujar Sidin, seandainya umurku sampai bertemu dengan Nabi, aku akan membantu dakwah Nabi itu bisayf, dengan pedang. Wah, luar biasa lah. Seharusnya di dalam diri kita ada yang kayak itu. Kita umat Sidin, Pak, dan perlu kita syukuri. Tanpa kita minta sudah dijadikan oleh Allah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kemudian qala Abu Sufyan falamma qala ma qala wa faragha min qira'atil kitabi kathura indahu as-sakhaf. Berkata Sayyidina Abu Sufyan ibn Harb, falamma qala, maka ketika qala berkata siapa raja, maqala apa yang dikatakan. Kata semalam raja itu membacakan isi surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa faragha min qiraatil kitab, dan tuntung membaca surat itu. Ujungnya kan ayat Al-Qur'an tuh. Qiraatil kitab. Kathura indahu as-sakhab, maka banyaklah indahu di sisi raja, di sisi kerajaan atau di sisi raja as-sakhab, ribut. Imbah tuntung mendengar raja membaca surat dari Nabi min Muhammad, dari Nabi Muhammad Abdillah wa Rasulih, hambanya Allah dan Rasulnya Allah, kepada Heraklius Azimir Rum, raja Romawi, kaisar Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda ila akhir. Isinya tuntung membaca itu, para orang-orang yang ada di istana itu ribut, masing-masing bepandiran membahas tentang ini. Wah, mungkin sapalih ada juga nang, wah jangan-jangan iya nih Nabi akhir zaman, oh jangan-jangan anak ambil kerajaan, mungkin kayak itu tuh lah. Wartafa'atil aswatu, dan nyaring, terangkat apa aswatu suara. Wah, ribut tambah nyaring, ribut tambah nyaring, ribut membahas tentang surat Nabi tadi. Wa ukhrijna, imbah itu wa ukhrijna, kami dikeluarkan dari kerajaan tersebut. Faqultu li ashabi, maka aku katakan li ashabi, ujar Sayyidina Abu Sufyan bin Harb, aku katakan li ashabi kepada sahabatku, hina ukhrijna, ketika kami dikeluarkan dari kerajaan, laqad amira. Apa kira-kira artinya amira? Lain amara. Kalau amara memerintahkan, amira mungkin mengurus, mengurusi urusan. Laqad amira Amr bin Abi Kabsyah, sungguh telah mengurus apa urusan anak Abi Kabsyah. Innahu yakhafuhu, sesungguhnya raja yakhafuhu, sesungguhnya yakhafuhu mengkhawatirkan. Hu, pada surat Nabi tadi, Maliku Banil Asfar, raja Bani Asfar. Maksudnya di sini raja ini khawatir tentang bagaimana nasib kerajaan Romawi imbah membaca surat Nabi. Karena ujar raja semalam, fa in kana ma taqulu haqqan fasayamliku mawdi'a qadamayya hataini. Kalau apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Sufyan bin Harb
tentang kenabian atau sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bujuran kadada badusta, maka fasyamliku mawdi'a qadamayya hatain. Maka Nabi suatu saat akan memimpin, akan menguasai kerajaan itu. Nah, khawatir. Famaziltu muqinan, dan senantiasa aku muqinan berkeyakinan, annahu sayazhar, bahwasanya waktu itu akan tiba, waktu itu akan nampak Rasulullah akan menguasai. Hatta, nah jadi Sidin sebelum Sidin masuk Islam itu sudah dah imbah mendengar raja, imbah bertemu dengan raja Romawi. Abu Sufyan ini kan belum masuk Islam, masih belum masuk Islam, masih musuhnya Nabi. Tapi imbah mendengar, imbah kejadian di kerajaan Romawi, hati Sidin bergejolak. Oh, ternyata menantuku bubujuran Nabi. Nah. Famaziltu muqinan annahu sayazhar. Senantiasa aku berkeyakinan, ujar Sidin, bahwasanya waktu itu akan tiba, Nabi akan menguasai. Sampai hatta adkhalallahu alayya al-Islam, sampai Allah masukkan aku ke agama Islam. Akhirnya Sidin masuk Islam. Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Wa kana Ibnun Nadhur, dan adalah Ibnun Nadhur, sahibu Ilya. Ini penguasa di Ilya, Ibnun Nadhur. Wa Hiraqla suquffan ala nasara Syam, dan adapun Heraklius suquffan, beliau adalah uskup. Kenapa ya uskup tuh kira-kira ya kayak pendetanya lah, kayak tuan gurunya. Ala nasara Syam, atas orang-orang Nasrani yang ada di Syam. Yuhadithu wa kana Ibnun Nadhur yuhadithu, beliau yuhadithu berbicara, siapa Ibnun Nadhur, anna Hirqal, bahwasanya Heraklius hina qadima Ilya, ketika datang siapa Raja Herkules ke Ilya, asbaha yauman khabithan nafsi, datang suatu hari dengan wajah yang gelisah. Jadi datang ke tempat di Ilya, di pemerintahan Ilya, datang ke pemerintah Ilya yang bernama Ibnun Nadhur. Datang asbaha yauman khabithan nafs, wajahnya cemberut, wajahnya gelisah, menampakkan kegelisahan. Nang Sidin pikirakan adalah tentang surat Nabi ini. Karena Sidin semenjak membaca surat dari Nabi, Sidin tuh kada tenang, hendak sebujurnya masuk Islam, cuma karena di akhir ada. Wa kana Hiraqlu hazza'an yanzuru fin nujum. Salah, tinggal. Faqala ba'du batariqatihi, dan berkata siapa Raja Heraklius, faqala ba'du batariqatihi, berkata siapa sebagian komandan perangnya. Komandan perangnya berkata, qadistangkarna hayatak, sungguh kami mengingkari keadaanmu hai raja. Wahai raja, kenapa pian kayak ini imbah melihat surat? Kami kada ketujuh nah. Jangan-jangan pian hendak empat masuk Islam wahai raja. Kami kada setuju. Tuh. Buhan one team pressnya nih kada ketujuh. Jangan ya. One team press itu apa gerak? Dewan Pertimbangan Presiden. Kira-kira aja bang lah. Tapi tahu juga singkatan. Kita nih kebanyakan singkatan, ya kada? Indonesia ngarannya banyak singkatan. Qala Ibnun Nadhur, berkata Ibnu Nadhur, wa kana Hiraqlu hazza'an yanzuru fin nujum. Raja ini selain jadi raja, makanya di satu malam raja itu memang cerdas pangsa harusnya lah. Pemimpin tuh cerdas. Alhamdulillah pemimpin kita cerdas. Alhamdulillah.
Kada mungkin jadi pemimpin mun kada cerdas. Kayak itu tuh maksudnya. Cerdas napa kayak penting cerdas dulu yang pasti. Makanya kawa jadi pemimpin. Wa kana Heraklu, Hercules ini hazzaan yanzuru fin nujum. Sidin ahli hazzaan, ahli nujum. Ahli melihat bintang. Kalau bahari, film ahli nujum. Bahari belum lahir kira-kira. Film Pak Belalang, ahli nujum. Ternyata nujum itu bahasa Arab. Ahli nujum, hazza, ahli bintang. Melihat bintang kawa menangguh sudah. Oh kayak ini. Oh kayak ini nih kejadiannya hari ini pacangan ini nih. Hari ini tahu pacangan tabalik misalnya. Oh, melihat bintang aja. Oh hari ini panas. Oh hari ini hujan. Beberapa hari yang lalu lah. Ada bepandiran lawan orang. Jadi ujar orang, rumusnya nih. Dan Sidin membuktikan gitu. Rumusnya ini bagi yang menureh lah. Kita bisa juga memakai ilmunya ini. Cuma wallahu alam bujur kadinya. Cuma Sidin mencoba gitu nah. Bila subuh itu, lihat aja subuh lah, ya kira-kira imbas yang subuh. Tulak misalnya kita ke Padang Para, ke Padang Getah. Bila dijapai daun tuh basah, pacangan panas harinya. Tapi bila kada basah, pacangan hujan di sini. Dan aku membuktikan di sini. Meskipun harinya itu muruk, tapi bila daun basah tetap nureh. Kenapa? Kada pacangan hujan. Tapi bila daun kada basah, meskipun panasnya kayak ini, Sidin kada nureh pacangan hujan. Wallahu alam bujur kadanya. Cuma Sidin mencobai bujur kayak itu. Nah ini ilmu napakah jual lah, kada tahu jual pang. Lain orang sini bang lah, jangan dicari orangnya kena dicari. Napa aja nang pian padahal kan anu terus di itu napa aja. Kain orang sini kada kau dicari orangnya. Nah, si raja ini jahazaan yang gurufin nujum, ahli nujum, ahli perbintangan, bisa menangguh bila melihat bintang, bisa menghitung kira-kira inilah. Banyak kalau orang bisa menghitung tuh, hitungan pangaran aja lah, ngaran dihitung, cocok kada nih, anak kawin berhitung ngaran, cocok kada, wah itu tuh lah. Ujar yang ditakuni kada cocok ini. Awan nikam kada cocoknya lawan aku aja. Nah, ini dukurnya yang hendak. Faqala lahum hina sa'aluh, faqala maka berkata siapa Heraklius lahum kepada para pendeta. Kenapa jadi pendeta? Hina sa'aluh, iya. Jadi pendeta pernah bertanya kepada Heraklius gitu. Maka beliau mengatakan hina sa'aluh ketika ditanya. Nah, apa pertanyaannya? Ini ketika ditakuni orang tuh Heraklius, maka Sidin mengatakan inni ra'aitul laila hina nazartu fin nujum malikal khitan qad dhahara. Ini sungguhnya aku ra'aitu melihat siapa aku al-laila tadi malam hari. Aku pernah ujar Sidin melihat suatu malam. Nah malam tadi aku melihat. Kira-kira malam tadi mang itu artinya lah, karena ada alif lam apa pengarannya itu? Hah? Alif lam apa pengarannya? Kayak al yauma akmaltu lakum. Hari ini aku sempurnakan ya. Alif lam apa pengarannya al yauma itu? Nah. Alif lam lil ahdi dzihni. Ra'aitul lailata, aku melihat malam tadi hina nazartu fin nujum, ketika aku memandang ke bintang. Malikal khitan qad zahara. Raja yang berkhitan sungguh telah lahir. Ujar raja, aku melihati malam tadi bintang tuh tanda-tandanya orang yang berkhitan, seorang yang akan memimpin, yang mana orang ini berkhitan. Itu sudah dilahirkan, sudah nampak, artinya sudah lahir. Maksudnya di sini adalah Rasulullah, Nabi akhir zaman. Nabi itu berkhitan, makanya kita khitan juga. Nabi itu wa kana sallallahu alaihi wasallam wulida makhtunan, makhulan, maqtu'as surrah. Itu kalau
Nabi itu makhtunan, wulida makhtunan, dilahirkan makhtunan dalam keadaan sudah dikhitan. Kadang kayak kita kelas 3 SD nyar bekhitan. Ada yang kelas 1. Kadang nang lahir langsung bekhitan. Itu kada normal. Kenapa? Lahir langsung inilah. Nah, orang normal itu pasti ada ujungnya. Nang pacangan ditatak kayak itu tuh. Bila ada nang langsung bekhitan, nah itu kharikul adah, menyalahi kebiasaan orang. Nah, beda dengan Rasulullah. Kada ada nang melihat, kada ada nang melihatnya. Ulida makhtunan, beliau dilahirkan sudah khitan. Bukan hanya khitan, makhulan pulang. Apa? Bercelak mata sudah. Bercelak mata. Oh, sudah bungas berdahulu Nabi. Bersih berdahulu sudah lahir. Bukan hanya itu, maktu asurrah pulang. Ini apa yuk? Tali pusat kah ngarannya? Sudah putus. Ada kita belum kalau biasanya dikapit lawan apa tuh ngarannya biasanya tuh. Nah, itu pulang bila menatak tali pusat. Ayo aja sambil natak tali pusat. Siapa ngaranya? Siapa ngaranya? Ngarani Siti aja sudah. Siapa nang ingat sambil menatak itu nang dingarani. Nah, akhirnya keingatan tukel tahulah tukel lah. Wadah gesan orang masih menyadap. Tahu juga kabuhannya nih menyadap. Hendak baulah gula bang toh. Ada paring, biasanya paring yang genal haor. Itu gesan wadah banyuknya titikan. Tukil ngarannya. Bahasa berbay tukil pang tahu bahasa sini apa. Ada jarbidan, ayo siapa ngarannya abahnya? Bingung kada ada singaran belum? Ada di Higalawang tukil tadi. Ya tukil aja sudah bidenai. Nah, sambil letak pusat tukil. Ya tukil aja ngarannya. Kada bersiap berdahulu manglah ngaran. Siapa kan berdahulu. Seandainya lakian siapa ngarannya, seandainya binian siapa ngarannya, amunnya kada ada pilihan. Nah, jadi Nabi wulida makhtunan makhulan maktu asurrah. Luar biasa. Itulah kesempurnaan Rasulullah. Nah, ujar Sidin hina inni ra'aitu al-lailata hina nadhartu fin nujum walikal khitan qad zahara. Seseorang yang akan menguasai dunia ini bekhitan qad zahara, sudah lahir. Faman yakhtatinu min hadhil ummah, wahai pengikutku ujar raja, faman yakhtatin, coba pang dicacari faman yakhtatin min hadhil ummah, kira-kira siapa orangnya nang bekhitan tuh siapa, dicari pang, cari tahu informasinya siapa nang bekhitan itu, aku hendak tahu. Qalu, mereka berkata, laisa yakhtatinu illal yahud, wahai raja, laisa yakhtatin, kada ada yang bekhitannya illal yahudu, kecuali Yahudi. Bujur kah barisnya Yahudu? Bujur kah itu? Mal, mal. Yahudu kah mal? Bujur kah? Istisna nih, istisna dengan illa. Nya beramal kada istisnanya. Bila beramal Yahuda berarti kayak itu tuh. Syaratnya ada tam, ada mujab. Ini belum tam. Nah, laisa yakhtatin illal yahudu. Sama. Subhanallahal-azim min kulli dzambil azim. Min kulli dzambin azim. La yaghfiru dzunuba illa Rabbul alamin. Bujur-bujur barisnya. Jangan dedengaran aja lah. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim. La yaghfiru dzunuba illa Rabbal alamin. Lain Rabbal. Belum tam itu kalimatnya. La yaghfiru dzunuba. Kadada yang bisa mengampuni dosa. Siapa? Kadada belum failnya. Illa Rabbul, kecuali Allah. Barisnya Rabbul, diingat ya bila azan. Bila anak amat. Jangan Rabbal, apalagi Rabbil. Banget lagi. La yaghfiru dzunuba illa Rabbil alamin. Ada juga yang membaca kayak itulah. Kada di sini Bang, di sana. Di sebelah situ. Di luar. Tahu meluar mana? Nah, jadi diperhatikanlah. Soalnya majah bila baris Ustadz nih dibahas juga.
kita sekolah misalnya sekolah nang menentukan baris belajar nahu ya lah. Jadi bagi kita itu masalah, bagi kita, bagi orang ya mungkin gak ada jadi masalah, tapi bagi kita nang belajar jangan sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, ujar Allah kada sama orang nang belajar lawan orang nang kada belajar. Ya mun kawa jangan sama bang cara membaca misalnya lah. Iya pasti ada bang, kita salah, aduh mungkin kada salah. Ya sebisa kita lah, yang mana kita tahu. Sama wirid, wirid. Allahumma anta salam minka salam wa ilaika. Jangan wa alaika, wa ilaika ya'udus salam. Ada tulisannya, jangan berhafal. Wa ilaika ya'udus salam wa adkhilna. Allahumma anta salam minka salam ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata dar salam tabarakta rabbana wa ta'alaita. Jangan ka lain alaika, ta'alaita, ta'alaita. Jangan ta'alaika ya nyaman bang asa alaika padahal ta'alaita. Ya diperhatikan lah, bagi kita itu masalah, namun bagi orang mungkin kada jadi masalah. Sama kayak niat puasa. Nawaitu shauma ghadin. Ana ada fardi syahri Ramadhan hadis. Fardi syahri Ramadhan hadhihi sanati. Bagi orang hadhihi sanati. Kada apa-apa juga aja. Kada membatalkan juga puasa. Dasar kada membatalkan. Bagi kita itu masalah. Kita belajar. Oh, salah barisnya. Hadhihi sanata. Mun anak hadhihi sanati. Nawaitu shauma ghadin an adi fardi syahri ramadhani hadhihi sanati. Seharusnya kayak itu kalau ramadhani hadhihi sanati. Bila ramadhana otomatis hadhihi sanata. Hendak ramadhana juga sanati ditambahi lam di takrirat tuh. Nawaitu shauma ghadin an adi fardi syahri ramadhana li hadhihi sanati. Nah, itu kada ada salah. Li hadhihi sanati. Hendak selamat aja ada lagi. Ada lagi anak selamat. Nawaitu shauma ghadin an ada ifati syahri Ramadhan hadhihi sanah. Ada pacangan tersalah. Karena kenapa? Istilahnya di anu tuh. Di mahfuzat tuh apa tuh? As-sukutu salamah. Bagi kita as-sukunu salamah. Bagi orang diam tuh keselamatan. Bagi kita sukun tuh selamat. Ada pacangan salah baris, kenapa? Sukun akan terus. Karena sukun tuh nyaman, apalagi disanga nyaman lagi sukun. Ya Allah. Nah, kenapa tadi? Nah, bagi kita itu masalah tadilah. Nah, jadi ujar aja coba pang, dicari informasi siapa aja nang bakhitan tuh siapa? Kalau mereka mengatakan laisa yaqtatinu illal yahud, ya hai raja, kada ada nama khitannya kecuali orang Yahudi. Fala yahimmannaka, jangan risau. Sya'nuhum, fala yuhimmannaka, janganlah membuat engkau risau wahai raja. Sya'nuhum, keadaan mereka yang berkhitan. Tenang aja pian. Jangan maulah pian galau tuh jangan. Itu orang-orang Yahudi, tenang aja. Waktub. Nah, lalu raja memerintahkan, waktub ila madayini mulkik. Oh, kada lain raja, inilah wahai buhan pendeta tadi. Buhan pendeta menyuruh raja, wahai raja, pian jangan takutan. Itu orang Yahudi, jangan takutan. Waktub, tulis ila madayini mulkik, tulis surat perintahkan kepada seluruh kerajaan, seluruh negeri, madayin, seluruh negeri yang ada di wilayah kekuasaan pian, wahai raja, tulisi surat perintahkan, fayaqtulu, hendaknya mereka membunuh, man, orang-orang fihim minal yahud, orang-orang Yahudi nang ada di wilayah kerajaan pian. Suruh kepada pemerintah pian, bunuhi beritahan. Bila ada yang orang Yahudi, karena orang Yahudi berkhitan di sini kisahnya lah. Bunuh supaya pian tuh jangan bingung. Kadang ngalih ada solusinya, bunuhi. Fa bainama hum ala amrihim, maka ketika orang-orang pemerintahan
buhan pemerintah yang ada di wilayah kerajaan Romawi, ala amrihim, atas perintah raja, menggawi perintah raja, utiya Heraklu birajulin, didatangkan siapa? Raja Heraklius tadi, birajulin dengan seseorang, arsala bihi Maliku Ghassan, arsala yang mengutus bihi dengan rajul siapa? Maliku Ghassan, Raja Ghassan. Ya, yang diutus oleh Nabi itu adalah siapa semalam? Dihyatul Kalbi, yukhbiru an khabir Rasulillah, mengkhabarkan utusan tadi tentang khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini lain Dihyah di sinilah. Di sini ada orang Raja Ghassan mengutus utusan mengkhabarkan tentang kabar Rasulullah. Kan tadi di atas para pendeta mengatakan yang bekhitan itu hanya orang Yahudi, sedangkan Nabi lain, dikhabarkan kepada raja. Falamma stakhbarahu, ketika minta dikhabarkan siapa? Heraklu, Raja Heraklius sudah mengetahui kabarnya, qala idhabu fanzuru, wahai anak buahku, ujar Sayyidin, fanzuru, coba lihatlah kalian, amukhtatinun huwa amla, apakah orang itu berkhitan atau kada. Nang Nabi Muhammad Rasulullah tadi lihat tipang, nah orang lahir itu berkhitan kah atau kada. Fanadharu ilaihi, maka mereka memandang, maknanya memandang maksudnya yang mencari tahu, didatangi ke sana, ilaihi kepada Nabi, fahaddatsuhu annahu mukhtatinun, maka mereka menceritakan kepada raja bahwasanya Nabi berkhitan. Wasa'ala, dan bertanya siapa rajahu kepada utusan, anil Arab, dari orang Arab. Faqala, maka utusan tadi berkata, hum yakhtatinun, mereka semuaan bekhitan. Faqala Heraklu, maka berkata Raja Heraklius, hadza maliku hadhil ummah qad dhahara, inilah raja umat ini, inilah yang menguasai umat ini, qad dhahara, sudah lahir. Nah, ujar raja, ini lain orang Yahudi bekhitan, ini sesuai dengan apa tadi, ahli nujum tadi, sesuai dengan ramalan bintang bahwasanya maliku hadhil ummah qad dhahara, pemimpin umat ini sudah lahir. Thumma kataba Heraklu ila sahibin lahu birumiyata, kemudian menulis surat Raja Heraklius kepada sahabatnya, lahu sahibin lahu, kepada sahabatnya, birumiyata, orang itu di Roma, wa kana nadhirahu, dan adalah sahabat raja ini yang berada di Roma ini, nadhirahu fil ilm, nadhirahu ilmunya sama, ilmunya sama dengan raja, nadhirahu fil ilm, ilmunya sama lawan raja, seimbang, sama pada harat ahli nujum. Nah, raja ini minta sahabat Sidin ini untuk menceritakan tentang kelahiran Rasulullah SAW. Wasara Heraklu ila Himsa, dan berjalan Raja Heraklius ila Himsa, ke Himsa. Falam yarim Himsa, tidaklah beliau sampai ke Himsa, hatta atahu kitabun min sahibihi, sehingga datang atau sampai kepada Heraklius kitabun, balasan surat, min sahibihi, dari sahabat Sidin tadi. Belum sampai ke Himsa, ada sudah balasan surat tentang bagaimana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sahibihi, dari sahabatnya, yuwafiqu ra'ya Herakla ala khurujin nabi. Kisah bagaimana kelahiran Nabi itu yuwafiqu ra'ya Herakla,
sama sesuai dengan pendapat atau penerawangan Raja Heraklius tadi. Ala khurujin Nabi, atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annahu, bahwasanya Rasulullah itu nabiyun, nabi akhir zaman. Fa'adzina Herakla li'udhama'ir Rum. Nah, maka setelah itu fa'adzina, minta izin, istadzana minta izin, nah fa'adzina mengizinkan, fa'adzina mengizinkan siapa? Heraklu li'udhama'ir Rum, Raja Heraklius tadi, kepada pembesar-pembesar Romawi, fi daskaratin, di sebuah tempat, lahu fi daskaratin lahu, di sebuah tempat, bihimsa, di Himsa. Thumma amara, kemudian menyuruh siapa raja setelah menyuruhi bubuhan udhama'ir Rum, raja minta kepada pembesar-pembesar Romawi berkumpulan di Daskarah di Himsa. Ayo wahai pembesar Romawi, kita berkumpulan di suatu tempat di Himsa. Thumma, kemudian amara, menyuruh siapa raja, bi abwabiha faghulliqat, menyuruh raja supaya pintu-pintu yang ada di tempat itu dikunci semuanya. Ada apa ini raja? Disuruh berkumpulan, lawangnya dikunci. Summa tala'a, kemudian sudah dikunci, takumpulan barataan, faqala, berkata, datang Heraklius, faqala, berkata, raja, ya ma'syarar Rum, wahai penduduk Romawi, wahai pembesar-pembesar Romawi, hal lakum fil falahi war rusydi wa ayyasbuta mulkukum, apakah kalian menginginkan al-falah, kemenangan? Wahai pembesar Romawi, kalian apakah menginginkan kemenangan, war rusydi, kemenangan yang gemilang, wa ayyasbuta mulkukum, dan supaya kerajaan kalian ini tetap ada, hendakkah? Kan sudah semalam kita singgung sedikit. Raja berwasiat kepada raja yang mengganti untuk menjaga surat Nabi. Selama surat Nabi dijaga, kerajaan akan terus ada. Ini beda pangkisahnya inilah. Jadi ujar raja, wahai pembesar Rom, hendakkah kita ini tetap menang, kerajaan kita tetap ada. Amun hendak fatubayi'u hadzan nabi, maka hendaklah kalian akui bahwasanya seorang laki-laki yang bernama Muhammad ini adalah nabi. Ujar raja, mun hendak kerajaan kita ini masih ada, tetap kita jadi raja, kita umpati nabi, kita akui bahwasanya nabi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hendak sidin membawai lah, membawai, karena mun surangan ngalih bebawaan. Kira-kira hendak kada kita nih diberikan kemenangan? Namun hendak, ayo kita umpat lawan nabi. Fahasu haysata humuril wahsy ilal abwab, mendengar ajakan raja, hasu haysata humuril wahsy. Ini kita menstop di sini ya, alang-alang sedikit beberapa baris lagi. Larilah mereka, haysata humuril wahsy, seperti larinya keledai yang liar. Wah, kada kakaruan lah, kada karuan tampuh lari. Abud mendengar dibawahi hendak umpat nabi akhir zaman. Buhan macam-macam lah, macam-macam komentar. Wah, masa mun kita umpat nabi itu kita ampih jadi pemimpin, kita jadi pengikutnya, kada jadi pemimpin lagi. Jadi sebagian macam-macam komentar, intinya kada setuju, makanya kada kakaruan. Lari ke pintu-pintu, ilal abwab, ke pintu-pintu, kada sadar lawang dikunci. Nah kan makanya cerdas tadi raja, kunci berdahulu. Mun kada bawa kunci bisa habis orangnya. Fawajadu, maka mereka menemukan pada abwab kad gulliqat, telah dikunci. Falamma ra'a Heraklu nafaratahum, maka ketika melihat siapa Heraklu, raja Heraklius, nafaratahum, mereka kada kakaruan tadi, wa aisa minal iman,
wa ayisa minal iman. Putus asa lah Raja Heraklius minal iman, dari percaya lawan Nabi. Nah, Raja Heraklius, iya sudah. Kada yang mendukung aku ini, kada yang bacakan hakun umpatnya masuk Islam. Putus asa sudah. Surangan kali. Faqala, maka berkata Raja, rudduhum, kembalikan mereka alayya kepadaku. Ya sudah, kesinian pulang. Aku tadi hendak mencoba-coba benar ya. Mantis benar ya. Buhanmu tuh kayak pak amunnya dibawa masuk Islam. Kadang namanya Islam kada, ujar Raja. Padahal dalam hati hendak masuk Islam. Tapi melihat keadaan raja-raja pemerintah pina abut kada kekaruan, ujar Raja, kesinian pulang. Tadi dustai benar ya. Mantis benar ya. Mancik warai. Itu tuh. Wa qala, berkata Raja, inni qultu maqalati anifan akhtabiru. Ini adalah wa qala, berkata Raja, inni sesungguhnya aku qultu maqalati, aku mengatakan perkataanku tadi, membawai umpat Nabi anifan yang tadi, akhtabiru, ikhtabara yakhtabiru, ikhtibar. Napa ikhtibar? Ujian. Aku cuma menguji, akhtabiru, aku menguji biha, dengan kata-kataku tadi. Cuma menguji aja, mantis saja. Tanang aja buatmu, jangan takutan. Syiddatakum, aku menguji syiddatakum, kesungguhan kalian. Sungguh-sungguh kada umpat Raja Romawi nih. Amunnya raja mantis-tes membawai masuk agama Islam, oh ternyata buhanmu memang bujur-bujur kuat. Ala dinikum, atas agama kalian. Faqad ra'aitu, aku melihat, fasajadu. Nah, kulihat, ujar Raja, buhan mutut kuat keimanannya lawan pemimpin Romawi ini. Oh tadi mantis bener ya. Menada bunuh, kira-kira kayak itulah. Fasajadu, maka sujudlah mereka lahu, kepada Raja, waradu, dan mereka ridha anhu, dari Raja. Fakana dzalika, dan itulah akhir sya'ni Herakla, akhir keadaan Raja Heraklius. Akhirnya kada jadi. Cuma meskipun kada jadi, sempat hendak umpat lawan Nabi. Dan suratnya, surat Nabi diulahkan tempat khusus dari perak. Nah, dijaga bujur-bujur sesuai doa Nabi. Selama suratku masih dijaga, kerajaannya akan dijaga oleh Allah. Beda dengan raja yang lain, salah satunya Raja Persia, melihat surat Nabi dirobek-robek, dirabit-rabit. Ujar Nabi, mazzaqallahu mulkahu kulla mumazzaq. Mudah-mudahan Allah menghancurkan kerajaannya sehancur-hancurnya. Nah, beda dengan Raja Mesir. Nabi betakun kayak apa Raja Mesir dikirimi surat. Wahai Raja, wahai Rasulullah, kada umpat pang, kada umpat Islam, cuma damai, dan menghadiahkan seseorang yang bernama siapa, yang diambil istri oleh Rasulullah itu siapa, yang dinikahi oleh Nabi. Ada ingat eranya lah. Rawahu Salih ibnu Kaisan wa Yunus wa Ma'mar an Zuhri wallahu a'lam. Nah, itulah kisah Raja Heraklius. Oh iya, Sayyidah Mariatul Qibtiyah, yang melahirkan anak Nabi yang bernama Sayyiduna Ibrahim yang wafat. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala, nafa'ana bihi wa bi masyayikhina fid darain ila an qala wa akhbarana Ali ibn Ahmad ibn Abdan anba'ana Ahmad ibn Ubaid as-Saffar. Itukah? Akhbarana Ibnu Milhan, akhbarana Yahya ibn Bakir, akhbarana Al-Laits an Khalid an Sa'id ibn Abi Hilal an Umayyah ibn Hindun an Abi Umamah ibn Sahal qala kunna yawman fil masjid julusan. Adalah kami suatu hari fil masjid, di dalam masjid, julusan sedang duduk-duduk, wa nafarun minal muhajirin wal ansar, bersama orang, wa nafa kunna
ya kunna wa nafarun minal muhajirin wal ansar, dan bersama kami ada orang-orang sekelompok dari muhajirin dan ansar. Qala berkata, fa ursilna ila Aisyah, maka kami diutus kepada Sayyidah Aisyah, yusta'zanu lana, dimintakan izin kami alaiha kepada Sayyidah Aisyah, fadakhalna kami masuk alaiha kepada Sayyidah Aisyah, fahaddatsatna maka menceritakan Sayyidah Aisyah kepada kami, thumma qalat kemudian berkata Sayyidah Aisyah, dakhala alayya sa'il, masuk kepadaku siapa sa'il, orang nang peminta-minta, marratan suatu kali, wa indi Rasulullah, di sisiku ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amartu fa umirtu lahu bi syai'in, aku disuruh lahu kepada sa'il bi syai'in dengan memberikan sesuatu, thumma inni da'autu bihi, kemudian sesungguhnya aku dipanggil, da'autu aku memanggil bihi dengan orang tadi, fa nazaratu aku memandang, kulihati orang ilaihi kepada orang tadi, faqala maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turidin ya Aisyah, turidin, apakah kamu ingin an la yakhruja, bahwasanya dia kadang mengeluarkan atau kadang memberikan min baitika dari rumahmu syai'un sesuatu, wala yadkhulu illa bi ilmik, dan dia tidak memasukkan sesuatu kecuali dengan pengetahuanmu. Faqultu, ujar sidin, na'am ya Rasulullah, inggih ya Rasulullah, kehendak ulun tuh orang jangan memberikan sesuatu, jangan memasukkan sesuatu tanpa pengetahuan ulun. Ulun harus tahu. Ujar Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahlan ya Aisyah, santai aja ya Aisyah, la tuhsi, janganlah kamu membatasi, fayuhsillahu alaika, maka Allah akan membatasimu. Qala berkata, napa itu bacaannya? Minha ay yakhfa sadaqatahu mastata'a, thumma la yatahaddatsu biha. Ay yakhfa, hendaklah seseorang sadaqatahu, hendaklah seseorang menyembunyikan sedekahnya, mastata'a, sekemampuannya, thumma la yatahaddatsu biha, kemudian imam bersedekah secara sembunyi-sembunyi, la yatahaddats, kada berkisah-kisah, biha ay bisadaqah, dengan sedekah tersebut. Mun kawa kita bersedekah, ada saatnya kita bersedekah sedekah yang kada ketahuan, sekemampuan kita tutupi sedekah kita, sedekah sir, imbah tuntung jangan dikisahkan. Jangan kayak di TV film Haji Muhyiddin, nah, tuang bubur naik haji. Jadi di masjid itu ribut panitianya, wah timbul ada bantuan apa yo, karpet atau karpet sajadah, wah ribut sama masjidan. Siapa ini yang menyumbang? Luar biasa, ujar orang, luar biasa, ini penyumbangnya misterius, kada hakon ketahuan. Wajar Haji Muhyiddin, harat kalau aku menyumbang kada ketahuan, berkisah. Nah, kayak itu orang menyumbang tuh kada ketahuan. Aku malam tadi tuh membawa, nah kada ketahuan, kalau ya ketahuan jadinya. Sekali-sekali lah. Nah kita sedekah itu sedekah nang kada ketahuan. Bagus sih juga ketahuan, cuma niatnya bujur akan. Kada ketahuan supaya ikhlas. Ketahuan niat kita supaya orang termotivasi juga, supaya terumpat. Sadaqatus sir tutfi'u ghadabar rabb, sedekah nang secara sembunyi-sembunyi itu tutfi'u ghadabar rabb, bisa memadamkan api kemarahannya Allah. Ya, mungkin Indonesia kita kadang diturunkan bala oleh Allah. Kenapa? Banyak orang-orang yang bersedekah sir, mungkin banyak orang-orang yang berdoa secara sembunyi-sembunyi. Kita bisa seperti ini, bisa sekolah nyaman di pondok, nyaman kalau di pondok, nyaman. Nah, kenapa doa kuitan secara sembunyi-sembunyi lawan kita? Wah, menangis kuitan kita mendoakan kita. Ya Allah, anakku di pondok,
supaya betah di pundok. Nah, kayak apapun di pundok, meskipun iwaknya iwak hintalu misalnya lah, ya meskipun iwaknya iwak karing, ya Allah betahkan nya di pundok. Nangis kuitan kita kan tahu di sini nyamannya guring, kuitan kita mendoakan kita. Wah, kada sadar kita perjalanan hidup kita, karir hidup kita kayak itu ternyata adalah andil besar doa kuitan kita. Nah, kita kada tahu kayaknya ada yang jadi pengasuh keluar di pondok, amin. Ada yang jadi kiai, lah. Ada yang jadi orang sugih, kita kada tahu. Itu berkat salah satunya doa kuitan kita, doa kuitan kita. Dan lagi doa guru-guru kita. Ada mungkin guru-guru kita tuh kada mendoakan kita, pasti mendoakan kita lah. Tiap malam sidin nangis mendoakan kita supaya keadaan kita ini baik nang di pondok atau nang sudah keluar, didoakan sidin, didoakan secara sembunyi-sembunyi. Jadi kada bagi kisah mendoakan, menangis keluar air mata guru kita. Perjalanan hidup kita kada lepas dari doa guru-guru kita, doa kuitan-kuitan kita. Nah, jadi berterima kasih kita lawan kuitan dan guru-guru kita. Kemudian qala Allah azza wa jalla in tubdus sadaqati fa ni'ma hiya. Apabila kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, fa ni'ma hi, maka itu bagus saja. Bagus, yang penting niatnya ikhlas. Kawa cuma yang ngaran sedekah, kata ulama-ulama kita, yang ngarannya sedekah itu adalah termasuk daripada amal yang dikerjakan ikhlas kada ikhlas berpahala. Nah, kita tahunya nang ikhlas kada ikhlas berpahala tuh salawat aja. Ternyata sedekah sama. Di mana buktinya? Memang sedekahnya kada berpahala kalau kada ikhlas. Cuma ketika kita mengasih sedekah lawan orang, meskipun kita kada ikhlas, itu sudah kada berpahala. Tapi imbah kita beri orang sedekah, orang senang. Idkhalus surur, memasukkan atau maulah umat Nabi Muhammad senang, itu sedekah hukumnya. Nah, di situ pahalanya ujar ulama kita. Memang sedekahnya kita kada berpahala. Cuma kalau kada ikhlas nih lah, kada berpahala. Cuma maulah umat Nabi Muhammad bahagia itu nang berpahala. Nah, di situ pahalanya. Makanya sedekah itu ikhlas kada ikhlas pasti berpahala. Kita nih sebagai orang nang diberi sedekah, kada tahu urusan orang itu ikhlas kah kada ikhlas kah. Bagi kita itu tetap kita himong diberi. Nah, diberi orang duit. Nah, duit dalam hati yang memberi kada ikhlas kada padahal supaya dipuji orang, kita kada jadi masalah, tetap himong, ya kah? Tetap himong. Nah, kayak orang berjualan juga lah, orang berjualan kada peduli orang itu manukari jualannya gara-gara kasihan atau gara-gara apa, yang pentingnya dapat duit, kada jadi masalah, tetap senang meskipun tuang tukari gara-gara kasihan. Misal lawan kita hendak membantu niatnya, ada jadi masalah, yang penting payu ujarnya. Nah, itu juga orang nang bersedekah. Cuma nah, jadi jar Allah in tubdus sadaqati fa ni'mahi, kalau kalian menampakkan sedekah kalian bagus saja, apalagi ikhlas bagus lagi. Kawa ikhlas. Wa in tukhfuha, dan apabila tukhfu kalian menyembunyikan pada sedekah, wa tu'tu dan kalian memberikan pada sedekah itu al fuqara, wa tu'tu hal fuqara kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu bagus bagi kalian. Sedekah secara terang-terangan itu bagus. Tapi amun kawas secara sembunyi-sembunyi, kemudian sedekahnya diserahkan kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaf, napa barisnya? Wa yukaffiru, wa yukaffiru,
wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dan Allah kalau kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi, kemudian kita sedekahkan sedekah kita nang sembunyi-sembunyi dari kepada orang fakir, wa yukaffiru ankum, dan Allah akan kafarat, mengampuni. Nah, bisa juga mengampuni, disitulah akan menghapus atau mengampuni angkum dari kalian apa min sayyiatikum, dari kesalahan-kesalahan kalian. Sedekah secara sembunyi-sembunyi kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagi kita, dan juga ganjarannya Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kita. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sambungan ayatnya. Dan kada kawata dengar wallah, nah, belum menutup ke kitab ha, kira-kira wallahu alam bisawab, sekalinya wallahu bima ta'maluna khabir. Allah itu maha mengetahui apa-apa nang kita gawi. Wallahu alam bisawab. Karena wallahu alam bisawab ini adalah jimat yang sangat mujarrab, ya kah? Jimat yang sangat mujarrab bagi kita santri. Karena nang guring aja bangun bila mendengar wallahu alam bisawab, saking harapnya jimatnya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad.